Kunci keempat yaitu jaga kebersihan. Bangunan dan peralatan harus dibersihkan secara rutin. Jangan biarkan sampah bertumpuk. Gunakan bahan kimia atau bahan pencuci atau pembersih sesuai dengan petunjuk pada labelnya. Bahan pembersih harus disimpan di tempat terpisah dan diberikan label. Buat jadwal kebersihan dan kemudian jadwal tersebut harus diketahui oleh seluruh karyawan. Karyawan harus menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, makan dan minum pada saat jam istirahat, serta tidak merokok, makan atau minum pada saat bekerja. Untuk pengendalian hama tidak boleh berada di area retail. Jendela, lubang angin harus dilengkapi dengan kasa. Pintu harus tertutup dengan rapat. Untuk penyediaan perangkap tersebut harus diletakkan di tempat yang menjadi akses hama masuk. Contohnya di sebelah pintu masuk atau pintu keluar. Kemudian perangkap tersebut juga harus dipantau, harus dilihat setiap hari apakah ada hama di situ yang terperangkap. Jika ada harus dibersihkan, harus segera dibersihkan, dan jika tidak ada tetap harus dibersihkan secara rutin. Kunci kelima, jual dengan aman. Untuk memastikan produk yang dijual aman, toko harus mempunyai mekanisme penarikan produk kedaluarsa dan pengaturan rotasi produk, atau kita bisa sebut penarikan produk kedaluarsa atau recall. Pertama, produk yang sudah mendekati masa kedaluarsanya tidak boleh dipajang lagi dan ditarik dari toko minimal 3 hari sebelum kedaluarsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring terhadap masa kedaluarsa dari tiap-tiap produk, supaya tidak ada produk yang dijual kepada konsumen yang sudah kedaluarsa. Yang kedua, terdapat sistem yang memastikan bahwa produk yang tidak dilengkapi tanggal kedaluarsa seperti pangan siap saji harus menerapkan sistem FIFO atau first in first out. Yang ketiga, produk yang kedaluarsa harus dimusnahkan oleh pemilik toko dan dilakukan pencatatan tentunya. Masih tetap di kunci kelima, kita akan membahas tentang pengaturan rotasi pangan. Yang pertama, penyimpanan produk curah seperti beras tidak boleh dicampurkan antara stok yang lama dengan stok yang baru. Kedua, penyimpanan produk pada rak atau tempat pajang diatur berdasarkan masa kedaluarsa. Misalnya, pangan tanpa tanggal kedaluarsa harus dipisahkan dengan pangan dengan tanggal kedaluarsa kurang dari 3 bulan dan dipisahkan juga dengan pangan dengan tanggal kedaluarsa lebih dari 18 bulan. Misalnya, untuk memudahkan dalam melakukan monitoring pengawasan terhadap produk dengan masa kedaluarsa yang berbeda-beda. Yang ketiga, yaitu pemeriksaan tanggal kedaluarsa yang dilakukan secara berkala dan efektif. Produk pangan dengan masa simpan kurang dari 3 bulan diperiksa setiap pekan. Produk pangan dengan masa simpan lebih dari 18 bulan diperiksa berdasarkan penjualan atau perputaran produk. Produk pangan yang tidak dilengkapi dengan tanggal kedaluarsa seperti kue bolu, donat, roti, dan lain-lain dicek setiap hari dan diusahakan jumlah stoknya sesuai untuk penjualan dalam waktu 1 hari. Usaha retail merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat. Maka pengolah maupun penjual retail sebagai pelaku tumbuhnya retail harus memiliki pengetahuan keamanan pangan yang memadai. Dengan adanya 5 kunci keamanan pangan untuk retail ini, diharapkan retail senantiasa mampu menyediakan bahan baku, mengolah pangan, menyajikan atau memajang pangan, menjual semua pangan dengan cara yang aman, serta menjaga kebersihan.
Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.